teman-teman, tujuan saya ya tadi udah saya sampaikan. Ya pertama, barangkali nanti akan saya sampaikan bisa memberikan inspirasi ini ke teman-teman untuk membuka atau untuk membuat bisnis training, ya bisnis training yang kuat dan berkesinambungan. Bukan, wah ini Kang Usman baru G3 tahun gitu ya, tapi nggak apa-apalah gitu ya. Walaupun baru leleng kahalu istilahnya, apa sih leleng kahalu itu? Walaupun seumur jagung gitu ya. Ya, barangkali bisa memberi. Oh iya ya, saya bisa deh barangkali karena kan menurut beberapa pakar sukses itu kan copy paste aja gitu ya. Kalau mau sukses di bidang akikah ya ke Asidik itu copy pastenya gitu. Yang udah terbukti gitu ya. Ya kalau mau trainingnya bagus terus rame terus ya ke Academy Trainer karena saya juga copy paste timnya Academy Trainer sebenarnya. Oke, itu guys teman-teman tujuannya. Nah, setelah ngisi tujuan teman-teman ya, saya mau ini sebenarnya materi ini saya dapat dari Cias dari Mas Indra gitu ya. So kira-kira teman-teman yang hadir sebagai trainer ini sebagai trainer profesional atau training entrepreneur gitu. Yuk, mangga. Gitu ya. Oh, bukan itu dulu deh, sorry. Teman-teman bedanya apa profesional trainer sama training entrepreneur? Gitu atuh jelaskeun heula, Aduh, silakan teman-teman. Itu belum tahu disuruh ngejawab. Ketingali ke rumah si Nanda langkeun poyo. Roaming ini nggak ngerti. Silakan Aki, mungkin Aki mau memberikan jawaban. Oke. Nanti saya tanya satu nih. Saya tanya nanti. Silakan, bedanya naon? Itu di chat atau di chat? Di chatnya nggak kelihatan. Mananya? Bunda Dini. Assalamualaikum, Manuka. Sehat ya. Ayo jawab guys. Sok, mau ya? Bedanya apa profesional trainer sama training entrepreneur? Oke, training entrepreneur Kang Adib ya. Profesional trainer tinggal manggung. Manggung. Ya. Providernya banyak nih dari Aki, profesional trainer. Sip ya. Ini refresh aja teman-teman. Jadi refresh aja apa yang sudah teman-teman ketahui baik di tempat atau di Babeh gitu ya. Training entrepreneur mikirin jualan. Nah, ya gitu ya. Oke, hatur nuhun ya karena waktu sudah berjalan gitu ya. Teman-teman saya dapat dari TTG gitu ya. Teman-teman dari tempat juga udah dapat karena ini bisa ditonton di ikusnya gitu ya. Kalau profesional trainer itu ya ini ya benar di atas panggung populer bayarnya tinggi. Produknya adalah saya. Gitu. Jadi saya yang dijual. Kalau pengusaha trainer ya di balik layar bebas gitu ya. Bebas maksudnya kalau kemana-mana nggak ada yang minta foto. Kalau Babeh kan kemana-mana ada yang minta foto karena Babeh asalnya profesional trainer gitu. Sama-sama sih bayarannya tinggi, terus keuntungannya juga tinggi juga sih. Nah kalau training entrepreneur kan menyajikan produknya, gitu, menyajikan produknya. Nah sekarang baru pertanyaannya, teman-teman ini profesional trainer atau training entrepreneur, gitu ya. Tadi rada loncat seetik. Yuk teman-teman tuh training entrepreneur atau profesional trainer? Kalau profesional trainer, teman-teman kerja di sebuah perusahaan, terus kerjaannya mentraining, ya itu profesional trainer teman-teman. Gitu ya. Kalau teman-teman berdiri sendiri terus punya tim gitu ya, itu ya mungkin bisa disebut sebagai training entrepreneur. Kira-kira mana tuh? Yang sekarang yang kondisi teman-teman tuh di mana sih posisinya? Sudah ada yang jawab, ini Kang Usman.
Oke, sip. Professional trainer ya, Pak Eri, professional trainer. Training entrepreneur. Wah, mantap nih, Bunda. Trainer entrepreneur siap. Nah, berarti banyak kan di sini ada professional trainer, ada training entrepreneur. Oke. Oke, terima kasih hatur nuhun teman-teman ya. Nah, teman-teman dulu sebenarnya saya pengennya jadi professional trainer, guys. Gitu ya. Saya pengen terkenal nih kayak Babe, kayak Mario Teguh gitu ya, kayak Atung Desem gitu ya. Tapi setelah saya cek, saya tuh MK-nya Intuiting gitu ya. Saya melihat antara Babe sama Mas Indra ya sebagai figur saya di dunia training. Ini nggak bisa nih kalau tahun lalu gitu ya, saya kan ikut tempat. Tahun lalu saya tuh akan bikin modul sendiri. Tetapi setelah di trial agak tersendat nih dibanding dengan bisnis training yang saya udah jalanin. Terus kemarin waktu dari TTG Challenge kan ada 2 modul tuh yang harus di-share gitu ya. Yang harus di-share berbayar dan pertama kali untuk training online. Ternyata yang pesertanya banyak itu yang si safety alat berat ini gitu ya, dibanding yang modul saya yang bikin, dibanding dengan apa namanya expert saya di bidang sales, karena orang belum tahu nih si Usman itu apa sih gitu di sales, emang bisa naon gitu ya, bisa apa. Tapi ketika saya nge-share di bidang alat berat, pesertanya ada puluhan gitu ya. Nah akhirnya tahun ini udah saya tidak akan jalan dulu di professional trainer, tapi saya akan besarkan dulu di training entrepreneur. Saya ingat waktu itu di apa, bukan dipaksa ya, dihojok-hojok apa sih Kang Nopi? Sama Kang Ewing gitu ya. Diujuk-ujuk gitu ya sama Kang Ewing. Man, Dibujuk bukan dibejek. terus ngilu itu TTG tempat ya. Wah, kan lumayan juga kan biayanya kan. Waduh, itu juga masih. Terus ketemu Kang Hari itu di TBNC. Loh, ikutnya man, lu gitu kan. Bingung juga tuh. Untungnya istri itu ngefans sama Kang Hari tuh. Jadi saya sebelum saya kenal Kang Hari gitu ya. Istri saya duluan tuh kenal Kang Hari. Kebetulan Kang Harinya nggak ada nih. Gitu. Terus sambil nunjuk istri saya, nih kalau jadi suami kayak gini, videonya Kang Hari yang di ya. Nah, akhirnya ketika saya mau berguru sama Kang Hari, oh ya udah mer, ikut aja, ikut. Gitu. Jadi akhirnya saya membesarkan untuk di training entrepreneur. Itu teman-teman, terima kasih sharingnya. Ini saya lanjutkan lagi. So, saya mau why-nya dulu, what-nya dulu nih, bisnis itu apa ya? Bisnis itu ini teman-temannya untuk menghasilkan uang dari produk atau jasa, menjual atau membeli. Jadi teman-teman kalau professional trainer berarti ya teman-teman produknya teman-teman sendiri itu. Tapi kalau mau bisnis training berarti si modul orang lain gitu ya. Yang pasti walaupun keuntungan sebagai trainer itu ada 2, dunia dan akhirat, ya kalau dunia nggak dapet yang ngapain dikerjain kan gitu istilahnya. Gitu. Jadi makanya saya Kang kok orientasinya bisnis gini teman-teman. Kalau saya di sini kan banyak ustadz ya, doanya itu biasanya kalau terakhir kan kita robana atina fi dunya hasanah gitu kan. Jadi dunia dulu yang hasanah, baru kita akhirat. Tapi aktualnya kejar dulu akhirat baru dapat dunia gitu. Seperti itu. Jadi kita kalau di dunia gak hasanah, akhirat pun ada susah. Karena kenapa? Karena kemiskinan itu mendatangkan kekufuran kan, gitu. Jadi gitu. Itu tentang bisnis teman-teman ya, why-nya. Nah, di tempat dari Mas Indra gitu ya, saya dapat yang namanya fase bisnis itu ada 3 katanya. Dia mohon maaf teman-teman nanti kalau ada salah silakan dikoreksi. Adib, terus dan teman-teman yang lain. Mas Teguh gitu ya. Nah kalau di bisnis itu kan kita ada 3 tahap mau di bisnis training atau apapun. Yang pertama start the business, run the business, sama grow the business gitu ya. Artinya ya pasti teman-teman tahu sendiri gitu ya. Saya menjelaskannya rada hese. So start the business itu ya mencari segmen, produk, saluran marketnya gimana, desainnya gimana. Biasanya seperti itu orang yang memulai bisnis. Terus run the business itu artinya produk kita atau modul kita atau
apa yang kita bawakan itu benar-benar sudah tervalidasi gitu ya, dibutuhkan oleh pasar, terus sebagai problem solving juga menyelesaikan masalah mereka kan gitu kalau di training. Kalau di bisnis barang ya barang yang kita ciptakan itu mengabsorb kebutuhan si konsumen. Nah baru adanya growth bisnis. Nah ini bisnis mulai berkembang atau ada istilah sekarang scale up gitu ya. Tapi terkadang teman-teman yang saya lihat gitu ya. Halo, apa itu ya? Nah, terkadang teman-teman kita belum run the business, tapi kita udah sibuk bikin sistem ya. Padahal mah si produknya kita belum tentu tervalidasi gitu ya. Banyak yang baru start bisnis, padahal mah bisnisnya baru start tapi udah bikin di run the business. Biasanya seperti itu. Nah, yang saya dapat dari Mas Indra itu strateginya seperti ini. Kalau kita di start the business, maka usahakan kita join the game dulu. Artinya terjun dulu nih, cemplung dulu nih, gitu ya. Kita ikut permainan itu. Permainan di pasar itu kayak gimana sih? Pasti kan orang ada yang, contoh misalnya produk kita tentang leadership, tentang komunikasi, tentang sales dan lain-lain. Kita join the game dulu, gitu ya. Kemudian setelah join the game, itu kita mau memilih segmen mana sih gitu ya, arenanya yang mana nih yang akan menerima modul kita ini siapa, itu join the game. Nah setelah kita terima ya, setelah pasar menerima, kita memberikan solusi, maka cari cara memenangkan permainan. Setelah kita diterima, oh bener nih ada Usman nih main di alat berat. Kenapa? Karena bisnis training PJK 3 seperti saya yang udah puluhan tahun pun banyak teman-teman. Nah, tapi bedanya apa? Nanti akan saya buka. Nah, banyak gitu ya. Terus saya waktu itu berpikir bagaimana cara memenangkan. Minimal saya ketika ada tender diundang nih. Oh, walaupun kalah lagi sama yang udah lama, kalah lagi sama yang udah juara, udah track recordnya lama gitu ya. Nah, itu artinya kita udah diakui nih. Walaupun ketika kita bikin penawaran, kalah lagi. Penawaran ke sini, kalah lagi. Ke situ kalah lagi. Nah, kita artinya itu sudah diterima dan waktunya untuk run the business gitu. Bagaimana cara memenangkan permainan? Nah, yang terakhir, strateginya rule the game. Setelah kita memenangkan permainan, kuasai permainannya, buat standar yang orang lain itu akan mengikuti standar kita. Biasanya seperti itu. Kalau di public speaking, nah sekarang kan kalau di public speaking, Academy Trainer kan udah bikin rule of the game nih, permainannya banyak orang yang meniru si Academy Trainer. Nah ini udah rule of the game udah dipegang tuh, gitu. Seperti itu. Itu 3 fase bisnis training atau bisnis apapun sebenarnya sama, teman-teman. Prinsip bisnis apa sih, gitu ya? Prinsip bisnis, prinsipnya tuh bisnis begin apa begin sih? Prinsip bisnis itu begin with customer and end with customer. Jadi mulainya dari customer, ya hilangnya juga dari customer. Bisnis itu dimulai dari kebutuhan customer. Ya, ketika saya mau bikin modul, teman-teman di tempat mau bikin modul, dicari dulu customernya ada nggak, validasi dulu customernya ada nggak, gitu. Ini mah mau bikin produk bagus nih, keren ya, tapi nggak ada yang beli ya buat apa gitu. Menurut kita keren, tapi menurut customer itu dibutuhkan, ya itu cocok mungkin, ya cocok problem solving, tapi belum tentu karena ada marketnya. Nah ini prinsip bisnis teman-teman. Ya, jadi kalau mau bisnis cari dulu customernya, itu yang intinya. Kemudian ada 3 essential fit in business. Ya, kalau mau buka bisnis, pertama itu founder business fit. Ya, artinya bisnis yang didirikan oleh orang yang memang punya passion, punya skill, punya knowledge di bidang itu gitu ya. Contoh gini. Dulu saya mau diajak bisnis tentang properti, teman-teman. Ya, karena di alat berat saya cukup lumayan bagus di sales gitu ya. Terus saya mau diajak di properti. 1 bulan saya terjun di properti, saya bingung tuh, harus belajar lagi gitu. Akhirnya saya mundur, teman-teman. Saya nggak bisa, saya bilang. Kenapa? Gue nggak tahu tentang properti gitu. Walaupun duitnya gede gitu.
Walaupun ya secara apa namanya? Secara sales kan sama gitu ya. Setelah menjual kan sama, negosiasi, tawar-menawar dan lain-lain, nawarin barang, bagaimana cara kan sama. Tapi saya nggak tahu knowledge di bidang properti, akhirnya saya mundur. Itu founder of business. Ketika mau mendirikan bisnis, ya pendirinya harus menguasai hal yang akan dibisniskan. Yang kedua problem ya, solution fit. Benar nggak bisnisnya itu akan menyelesaikan masalah yang ada di customer? Ya. Kemudian yang ketiga, produk atau market fit. Bisnis itu atau modul kita atau produk kita ini bagus nih, bisa menyelesaikan masalah si customer. Tapi kalau kita nggak kemas produknya bagus, marketingnya nggak bagus, tetap nggak bakalan laku tuh. Gitu. Guys, contoh perusahaan, ada beberapa perusahaan sejenis gitu dengan saya, yang track recordnya udah lebih lama gitu ya, tapi dia kembang kempis tuh. Ketika saya pelajarin, ya kebutuhan di pasarnya banyak, tapi ngemasnya itu kurang bagus, ya nggak laku gitu ya nggak laku gitu. Jadi ini pengemasan produk juga penting. Jadi desain produknya juga penting, teman-teman. Gitu. Contoh misalnya produk Jepang atau produk Korea kalau dibawa ke Indonesia itu bagus-bagus banget bungkusnya kan. Saya ingat waktu itu saya dibawain oleh-oleh dari bos saya, orang Jepang, dari Jepang tuh. Wah, Usman San, ini oleh-oleh nih, enak nih. Wah, oleh-oleh dari Jepang ya. Saya kan nggak bisa baca bahasa Jepang tuh tulisannya. Wah, ini halal ya? Halal ini halal katanya. Oke. Pas dibuka apa teman-teman isinya? Teri, teman-teman, teri Medan, ya. Kata saya, ini masih makan tiap hari. Ya itu kan bagus, tapi kemasannya bagus, guys. Dan sekarang mungkin yang teman-teman milenial bikin produk-produk di kemasan bagus, ya kemasannya bagus, walaupun isinya biasa aja gitu ya, kemasannya bagus. Jadi si produk atau market fit-nya, walaupun problemnya problem solving buat customer, tapi kalau nggak dikemas dengan baik, ya tetap nggak bakalan berhasil gitu. Itu teman-teman. So, sebelum saya lanjutkan teman-teman, saya ingin interaksi dulu sama teman-teman. Ini ada tabel review tentang pribadi teman-teman sebagai trainer, sebagai pebisnis training dan lain-lain. Yuk, mangga diisi dulu ya. Ini ada passionnya apa gitu ya, atau topiknya di bidang apa teman-teman, terus mahirnya di bidang apa, expertise-nya apa, marketnya siapa. Yuk silakan diisi aja passion .2 apa, expert apa, market apa. Silakan, saya kasih waktu teman-teman untuk di chat dulu, chat sok mangga. Oke. Oke, TE memanggungkan orang, memberi jalan dari orang. Benar juga, benar. Yuk, teman-teman, mohon dibantu dulu ya. Masing-masing untuk mengisi. Ini contoh misalnya saya passionnya di nih ya. Saya passionnya di menjual. Saya knowledge-nya tentang alat berat, ya mahirnya saya punya ini, marketnya ya siapa gitu ya. So, sekarang teman-teman punya modul sales, punya modul service, punya modul desain gitu ya. Silakan teman-teman untuk di-share, di chat aja. Halo? Halo. Ya, masih ada ini? Masih. Silakan teman-teman diisi di chat box-nya, apa passion-nya, expertise-nya, dan market. Apa tunggu-tunggu ya, Mak? Ya, kalau gitu saya tanya Mas Adib. Silakan Mas Adib untuk share, Mas Adib. Ya, Mas Adib.
Atau untuk open mic Mas Adib ya. Kebetulan Mas Adib kan seangkatan sama saya. Silakan Mas Adib untuk open mic. Open mic dibuka silakan. Silakan Mas Adit. Adit, silakan Adit. Silakan. Adib, B. Sok Kang Adib. Supaya rame gitu ya. Supaya nggak rehet comrek jempling-jempling ya nih. Gue passionnya apa ya? Topik apa yang Anda sukai? Wah, berat nih. Apa ya? Ya. Kenapa saya? Silakan yang lebih senior silakan. Kalau saya sih suka problem solving framework. Nah, ya. Sih. Lebih ke framework kayak gitu. Expertise Anda mahir dalam bidang apa? Nggak bisa dibilang mahir juga. Cuman kebetulan saya 10 tahun lebih di consulting yang memang day-to-day-nya terkait problem solving. Di situ, digital transformation, system implementation and design. Market siapa yang akan Anda bantu? Corporate yang mereka ingin lebih bertumbuh, berkembang dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada dan bertransformasi secara digital. Seperti itu. Terima kasih. Kita kasih aplaus dulu buat Mas Adib. Ya. Saya dari oke, terima kasih Tante Nuning ya. Oke, Mbak Nuke bisa sharing Mbak Nuke ke saya, Mbak Nuke. Kayaknya Mbak Nuke kencang terus nih ya. Sob, mangga. Apa, Kang Usman? Alhamdulillah. Gak kenceng sih, biasa aja, Kang Usman. Kebetulan kan suka kolaborasi juga sama Kang Usman urusan. Kebetulan karena backgroundnya mainnya dulu di BUMN, jadi relasinya masih banyak di sekitar bisnis dan institusi pemerintahan, sama swasta juga sebagian. Sekarang lagi garap di Kementerian Koperasi dan Ketenagakerjaan untuk sertifikasi, Kang Usman. Kalau secara ilmu yang saya suka memang tetap di servis ya, passion saya memang tetap di servis, dan itu yang saya kembangkan di modul-modul saya, baik yang saya produce sendiri ataupun yang saya kolaborasi dengan beberapa ahlinya juga, bukan saya sendiri gitu, karena kolaborasi. Kemudian kalau dibilang expertise banget sih ya, kita tetap masih belajar gitu ya. Meraup marketnya, sudah belajar juga di community yang skupnya tetap terlindungi dengan institusi gitu, jadi tetap masih ada potensinya untuk mengembangkan. Dan ya inilah sebetulnya mau membuka jalan rezeki buat teman-teman juga. Sekarang masih diem dulu, nanti kolaborasinya baru akan disebar ketika memang butuh Kang Usman, butuh Kang Novi atau Budini dan sebagainya gitu ya. Jadi sekarang masih belajar dulu, ya sebagai insting itu ya, jalurnya harus membuka jalan rezeki kata Pak Eri, jadinya ngikutin lah. Ikutin dulu di situ, mudah-mudahan ini jadi pembuka jalan buat teman-teman juga, buat saya juga depannya. Gitu ya Kang Usman. Sederhana aja. Aplaus dulu dong buat Manuke, terima kasih ya. Oke, terima kasih guys. Paling tidak ya ini sebenarnya refresh teman-teman, mereview lagi gitu ya. Karena kalau kata Mas Indra tuh waktu itu, kalau mau jadi trainer ya harus jadi trainer, jangan pindah ke alam lain gitu ya, waktu di challenge gitu. So, terima kasih. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi bisnis itu bisa diambil kalau kita passionnya ada di situ, expertise-nya punya, marketnya punya, digabungin, ya itu disitulah rezeki kita gitulah gitu ya. Ini bisnis yang cocok, yang harus teman-teman pegang gitu. Nah, saya lanjutkan sedikit lagi teman-teman, ternyata udah jam 9 ya. Nggak kerasa ya kebanyakan. Ini saya mengutip dari ilmu Babeh, ilmu tidak akan merubah hidupmu, tapi action berdasarkan ilmu yang akan merubah hidupmu. Gitu ya. So, sekarang Kang, gimana sih awalnya gitu ya? Saya tahun 2013 sebenarnya bingung mau jadi trainer apa.
2013 bingung, 2014 bingung, 2015 saya mulai menemukan pencerahan. Saya harus mulainya adalah jadi trainer alat berat. Kenapa? Karena setiap customer yang saya temuin di corporate, di pabrik, di perusahaan nanyain, Kang gimana sih ini training safety-nya gitu ya, yang bersertifikat ada nggak? Nggak ada tuh. Nah itu cocok tuh. Bisnis itu dimulai dari customer dan diakhiri dari customer. Karena ada kebutuhan, sehingga dalam pikiran saya, berarti kalau butuh lisensi, sertifikat, artinya mereka harus training dulu. Kalau training berarti ada trainer. Nah, itulah awal saya terjun langsung menjadi seorang trainer. Gitu ya. Yuk, tadi kan ada tuh how to-nya bagaimana untuk mulai bisnis, start the business. Nah, start the business nih yang saya lakukan, teman-teman. Tahun 2015, tahun 2017 saya menawarkan diri ke lembaga training menjadi associate trainer tahun 2015. Walaupun kemampuan public speaking saya masih seadanya, segitu-gitunya lah ya gitu. Nah, ini ada kelas pertama nih ya. Ini gordeng gitu ya di ruangan ruko gitu. Gitu. Ini di PJK 3 lain ya ketika saya jadi associate ya. Depannya gordeng intinya itu ke situ. Padahal ini tahun 2015-an nih ya. Membuat kolam ikan itu target saya kan beberapa, kalau di perusahaan ya mungkin HRD gitu ya. Tapi HRD itu kan nanti yang ditrainingkan adalah operator alat berat. Saya membuat komunitas alat berat tuh tahun 2015 itu. Kenapa? Pertama, dulunya ketika saya nggak kepikiran bahwa bisnis training ini cukup lumayan, tadi yang saya share di awal gitu, revenue-nya gede banget gitu ya. Saya nggak mikir itu tuh waktu itu. Saya nggak mikir ini mau bisnis training, enggak. Pikirnya itu saya akan men-sharing kemampuan saya, knowledge saya ke teman-teman operator. Itu aja. Plus saya seneng kalau misalnya bicara di depan. Gimana caranya? Ya udahlah bicara di depan, dibayar juga nggak apa-apa. Di associate ketika ngisi training seharian, guys, teman-teman, saya nggak dibayar. Pernah nggak dibayar? Terus ketika saya udah punya sertifikat dari Kemnaker, udah punya lisensi gitu, saya dibayar cuman 350.000. Itu sampai 2017, guys. Satu hari ngocoblak 350.000. Tapi nggak apa-apa, itu sebagai apa namanya EPOS. Saya ngerti EPOS setelah ke Akademi Trainer sih. Terus EPOS training gratis, saya nggak ngerti EPOS. Pokoknya waktu itu, yuk ngumpul komunitas, saya kasih pengetahuan tentang safety, tentang alat berat, yuk ngumpul. Nah ini di beberapa EPOS yang saya lakukan di komunitas. Nah setelah saya mulai numbuh tuh 2015, 2016, mulai ada tawaran dari beberapa provider training yang lain. Kang Usman ngisi di sini, Kang Usman, saya ambil sedikit-sedikit. Nah ini saya masuknya ke start the business, join the game. Gabung di bisnis itu. Seperti apa nih? Ya saya berenang gitu ya. Oh ini ada ikan kakap nih. Oh ada ikan teri nih gitu ya. Ikut di perahu orang gitu ya. Ikut di perahu orang. Wah bocor nih perahunya. Wah di sini ini perahunya gitu. Seperti itulah gitu ya. Apa namanya? Ilustrasinya kayak gitu. Kalau teman-teman nggak ini karena saya orang intuiting jadi rada ngawang-ngawang. Nah. Kang, kenapa sih harus trainer heavy equipment? Saya waktu itu yang penting saya bisa bicara di depan. Terus apa yang saya bisa? Karena nggak mungkin saya ngomong tentang parenting, tentang sales pun saya baru 5 tahun waktu itu. Leadership apalagi ya saya nggak tahu ya. Makanya saya bicara tentang alat berat. Kenapa? Karena passionnya di public speaking. Yang penting ngomong. Ngomong apa? Ngomong yang saya bisa nih, expertise. Ngomong tentang alat berat. Marketnya apa? Ya marketnya di korporat, industri, publik atau pabrik lah ya, gitu di umum. Nah itu titik awal start the business ya. Walaupun ilmu start the business, run the business, go the business itu baru kemarin saya dapat. Tapi ternyata setelah saya cek, oh ternyata saya udah melakukan EPOS, oh ternyata saya udah melakukan run the business ya. Terjunnya waktu itu. Nah pada saat ketemu sama AT, pada saat ketemu sama Cias, Tempa gitu, saya udah siap run the business teman-teman. Makanya melejit, lumayan gitu ya. Oke, Kang, kenapa pasar alat berat? Teman-teman, pasar alat berat itu di Bekasi itu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Kebutuhannya itu banyak banget, 8.000 unit per tahun.
Kalau 8.000 unit per tahun masuk ke Indonesia, maka saya setahun misalnya setiap satu unit itu kan harus dioperasiin sama operator dong, gitu. Atau minimal misalnya kalau ganti yang lama ya 7.000-an lah, 5.000-an lah. Nah berarti pasar lisensi alat berat itu setiap tahun ada 5.000 orang. Kalau saya dapat 20% aja, dapat 1.000 aja, saya udah dapat 20% tuh. Saya udah pegang pasar tuh, khusus di alat berat. Yang ketiga, kebutuhan lisensi. Sekarang regulasi tidak boleh mengoperasikan operator karyawan pabrik yang tanpa lisensi. Jadi ini kenapa yang selalu ada terus nanyain ke saya. Kalau lagi off kemarin PSBB ada orang daftar terus nanyain gitu. Itu teman-teman. Lanjut ya. Yang kedua run the business. Nah, 2018 setelah saya kenal AT, setelah saya